Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita lanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ketiga dari bab Al-Qana'ah atau hadis nomor 524. Beliau berkata, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakim inna hadzal mal khadirun hulwun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba' wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwasanya aku pernah bertanya kepada atau aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani, maka beliau pun meminta apa yang beliau pun memberi apa yang aku minta. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta kembali, beliau pun memberinya kembali. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta lagi, beliau pun masih memberinya lagi. Thumma qala, kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun, sesungguhnya harta ini hijau lagi manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fih, maka siapa yang mengambil harta ini, mencari harta ini dengan jiwa yang qanaah, jiwa yang lapang, maka Allah akan memberkahinya. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fih, namun jika seorang mengambil harta, mencari harta dengan penuh sifat keserakahan, dengan penuh ambisius, lam yubarak lahu fih, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba', permisalan dia seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian Hakim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq la azra' atau la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Wahai Rasulullah, demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menerima pemberian orang lain setelah nasihatmu ini sampai saya wafat. Maka kata periwayat hadis, fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman li'atiyahu al-'ata fayaba an yaqbala minhu syai'a. Di masa Abu Bakar, atau suatu ketika Abu Bakar pernah memberinya suatu pemberian, namun Hakim menolaknya. Demikian juga Umar, da'ahu liyu'tiyahu fa aba an yaqbalah,
Umar pernah ingin memberikan kepadanya suatu harta harta dari peperangan, maka hakim pun tidak mau menerimanya. Kemudian Umar mengatakan, "Ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, ushidukum ala hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal fai, fayaba an yakhudhahu falam yarza hakim ahadan minan nas ba'dan nabi hatta tufiya muttafaqun alaih." Maka Umar mengatakan, "Wahai kaum muslimin, aku bersaksi di hadapan kalian, sesungguhnya aku sudah tawarkan harta haknya kepada dia. Namun dia tidak mau. Dia menepati janjinya kepada Nabi SAW untuk tidak menerima pemberian dari siapapun sampai beliau wafat." Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa yang namanya dunia itu hulwatun khadirah, hijau lagi manis. Ya, oleh karenanya ada istilah di masyarakat kita, kanu duit mah hejo. Kanu duit mah hejo. Ya, lihat uang itu hijau. Karena memang dunia itu hijau, lagi manis. Ya, menarik untuk dicicipi. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diminta 3 kali, 3 kalinya memberi. Ya. Oleh karenanya beliau itu disebutkan kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Beliau itu memberi dengan pemberian yang terlihat tidak takut kefakiran. Ya, bahkan kita ketahui sebagian orang yang dia baru masuk Islam diberikan oleh Nabi SAW 100 ekor unta, ya, dalam rangka untuk menguatkan keimanannya. Kemudian dia datang kepada kaumnya, "Masuk Islamlah kalian, sesungguhnya aku datang dari seorang yang dia tidak takut untuk ditimpa kefakiran." Kemudian yang faedah yang ketiga, bahwa di antara momen nasihat yang baik yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah memberi. Ya, kalau kita memberikan suatu pemberian kepada orang lain, itulah momen nasihat yang baik. Lihat bagaimana Nabi SAW setelah memberi 3 kali mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat. Inna hadzal mal hulwatun khadirah. Sesungguhnya harta ini hijau lagi manis. Barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang qanaah, jiwa yang tidak ambisius kepada dunia, maka Allah akan berkahi dia. Namun barang siapa yang mengambilnya dengan penuh keserakahan, maka dia tidak akan diberkahi. Lihat bagaimana Nabi SAW mengambil kesempatan momen pemberian hadiah untuk memberikan nasihat. Oleh karenanya cara yang paling efektif agar nasihat kita diterima, berikanlah sebelumnya hadiah, ya, terutama untuk keluarga kita. Ya, keluarga kita itu biasanya lebih senang kalau kita berikan sesuatu dulu, baru kita nasihati. Ya, wah, ima ceramah we hayo, bias gehese. Ya. Jadi orang susah nerima nasihat kalau urusan makannya saja tidak terpenuhi. Ya, oleh karenanya di antara nasihat yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad Tonari, ya, bagaimana beliau berjuang dakwah di kotanya, itu sempat dihadang juga, ya, oleh sebagian orang. Dan yang membelanya adalah tukang parkir, satpam. Nah, bagaimana caranya? Beliau kalau masuk ke parkiran, itu kata beliau, bi asyri amthaliha, 10 kali lipatnya. Ya, orang biasanya ngasih tukang parkir berapa?
2.000. Nah, dia kasih berapa? 20.000. Nah, sehingga kalau beliau datang, kadang yang lain disuruh minggir. Ya. Jadi dinanti-nanti kedatangannya. Nah, demikian juga satpam, ya beliau cerita bahwa ada satpam yang lihatnya, ya dia ditahan dulu, kemudian lihat dengan sinis. Maka beliau turun kemudian tanya, kenapa? Barangkali ada yang bisa saya bantu. Kata satpam itu, Ustadz, mau kemana? Ini di komplek. Kata beliau, saya mau ngisi kajian. Mana bukunya? Ini bukunya. Ternyata bahasa Arab saya nggak bisa. Kalau biasanya, tiba-tiba satpamnya bilang, kiai yang ngisi kajian itu bawa apa, Pak? Besek. Ustadz, dapat nggak besek tuh? Ada. Saya bolehlah minta. Maka setelah itu beliau kasih itu. Jadi hal-hal seperti ini kadang menjadikan lawan-lawan dakwah, musuh-musuh dakwah itu menjadi pembela. Ya, musuh-musuh dakwah itu menjadi pembela. Kemudian faedah yang keempat, al-mu'ti khair al-akhidh, bahwa yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Kemudian kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali, jam'ul mal min ghairi hajatin yadhur wa la yanfa'. Mengumpulkan harta tanpa ada kebutuhan, tanpa niat untuk salurkan untuk kebaikan, maka sejatinya akan membahayakan dan tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau kita kumpulkan ambisius, ingin memiliki harta yang banyak, ya, maka itu sejatinya tidak akan bermanfaat, bahkan akan berbahaya. Kemudian kata beliau juga, at-ta'affuf an su'alin nas wa la siyama li ghairi hajah. Disyariatkannya untuk tidak berharap atau meminta kepada manusia, terutama ketika tidak ada kebutuhan. Ya, kalau tidak butuh maka tidak boleh kita meminta. Bahkan Nabi SAW mengatakan, senantiasa seorang meminta kepada orang lain padahal dia tidak butuh, sampai nanti di hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, di wajahnya tidak ada sekerat daging pun, gara-gara dia meminta tanpa ada kebutuhan. Kemudian faedah yang setelahnya, bagaimana Hakim bin Hizam, beliau sangat memenuhi janjinya. Beliau kalau sudah mengucapkan suatu, penuhi sampai akhir hayatnya. Beliau tidak mau menerima pemberian dari orang lain sampai beliau wafat. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya orang yang memiliki wewenang, kalau dia mendapatkan amanah, sampaikan wewenang itu. Ya, misalkan Kang Dede dapat amanah menyampaikan harta kepada para janda, ya, maka sampaikan. Kalau ada yang nggak mau datang, sampaikan, datangi ke rumahnya. Bu, ini rumah uang dari Muhsinin. Ternyata dia nggak mau tuh. Dia sifatnya kayak hakim, bersumpah tidak mau menerima pemberian orang lain. Gimana tuh sifat kita? Kata Nabi SAW, atau di dalam hadis ini, Umar mengatakan, ushidukum, saya bersaksi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau haknya, padahal itu haknya, maka cari saksi. Ya, maka Kang Dede cari saksi. Siapa? Ya, untuk melakukan apa? Akad nikah atau untuk menjadikan saksi bahwa ini tidak mau menerima haknya. Ya. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar memperindah cara dan mengambil harta
yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.